Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu topik lagi, yaitu kurikulum merdeka, sebuah perubahan dan keniscayaan paradigma baru. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, atau wali murid, bahkan Ananda sekalian yang menyimak video ini, mari kita simak bersama dari awal sampai akhir apa itu kurikulum merdeka, seperti apa, bagaimana, dan kenapa demikian, dan seterusnya. Yang pertama, menurut tokoh ini, ya, seorang tokoh bernama Ralph W. Taylor, ya, dia mengungkapkan bahwa kurikulum itu ada 4 komponen, meliputi tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Tentu saja di Indonesia kurikulum-kurikulumnya sudah dilalui dan sudah diterapkan. Terdapat 4 komponen ini, ada tujuan, mengapa kurikulum ini dibuat, untuk apa, ya, seperti apa kontennya, materi-materinya, ya, kemudian metodenya untuk mengajarkan dan untuk belajar untuk mencapai tujuan tersebut, serta seperti apa evaluasinya, apakah tercapai sekian persen, dan seterusnya. Nah, ternyata dalam era saat ini, apalagi pasca pandemi COVID 2019, terdapat berbagai macam ketimpangan, di mana antara warga kota dan warga desa, warga pedalaman memiliki perbedaan yang signifikan. Mereka yang tidak punya fasilitas internet tentu dia akan ketinggalan ketika pandemi. Seluruh siswa berada di rumah, tidak bisa terkoneksi dengan gurunya melalui internet sama sekali. Sementara yang di kota mampu melakukan alternatif, ya, pertemuan pembelajaran melalui daring. Nah, itulah kemudian yang salah satu yang melatar belakangi kenapa kurikulum perlu ada perubahan, karena keadaan yang berbeda-beda tadi. Nah, oleh karena itu salah satu paradigma yang dianut di sini adalah murid itu memiliki keadaan yang berbeda-beda, sekolah memiliki keadaan yang berbeda-beda. Maka kemerdekaan dari murid dan sekolah itu sendiri menjadi pemegang kendali utama bagaimana kurikulum itu nanti akan diterapkan. Oleh karena itu kurikulum itu mestinya dikembangkan berdasarkan kemerdekaan atau situasional dari murid serta sekolah itu sendiri. Kalau diibaratkan sebuah tubuh yang mana tubuh ini memperoleh sirkulasi darah, maka jantung ini adalah bertugas memompa seluruh darah agar tersebar dan berfungsi di seluruh tubuh. Maka jantung dari kurikulum ini sendiri atau pengembangan kurikulum ini sendiri adalah berasal atau merupakan murid dan sekolah itu sendiri. Sehingga ketika jantungnya ini tidak diperhatikan, maka peredaran darah ini tidak merata, bahkan tidak berfungsi dengan baik. Nah, oleh karena itu kurikulum merdeka ini mengangkat betul bagaimana murid ini supaya bisa merdeka, keadaan dan potensinya ini diakomodasi sehingga kurikulumnya menyesuaikan keadaan murid tersebut. Nah, maka dari itu perubahan kurikulum baik ya pasca pandemi ataupun tidak, karena kita hidup dalam percaturan global, tentu juga terdampak dengan perkembangan yang terjadi secara internasional, apalagi pasca pandemi COVID. Inilah yang kemudian kurikulum ini akan menjadi relevan ketika zamannya itu menuntut sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Maka perubahan adalah sesuatu yang mesti dilakukan, niscaya dilakukan. Kemudian mengacu pada kemerdekaan murid dan siswa tadi karena memiliki keadaan yang berbeda-beda, maka kurikulum yang menjadi acuan dari yang dibuat oleh pemerintah ini perlu diadaptasi sesuai ya agar sesuai dengan keadaan sekolah dan para muridnya. Sehingga tidak serta-merta kurikulum yang dikeluarkan atau yang dicanangkan oleh pemerintah itu diterapkan sama, rata dan persis antara sekolah perkotaan dengan pedesaan atau dengan pedalaman. Antara sekolah yang dengan fasilitas lengkap dengan sekolah yang kurang memadai fasilitasnya. Tentu hal ini berbeda. Oleh karena itu perlu ada konsep adaptasi kurikulum, di mana kurikulum ini boleh dikembangkan secara operasionalnya sesuai dengan keadaan sekolah dan kebutuhan para muridnya. Sebagai contoh begini, sekolah tersebut terletak di daerah perkebunan, ya, di sebuah pegunungan atau perkebunan, maka konteks atau konten dari kurikulum tersebut akan membahas terkait dengan perkebunan. Misalnya dalam materi ekosistem, ya, dalam pelajaran IPA misalnya, dalam SD, ya, SMP atau SMA, maka yang relevan adalah ekosistem yang ada di kebun, perkebunan, atau di pegunungan. Lain cerita ketika sekolah tersebut ada di daerah pantai, maka ekosistem yang dipilih untuk dilakukan pembelajaran di lapangan maka adalah ekosistem pantai.
maka buku-bukunya pun akan menyesuaikan kontennya dengan ekosistem pantai. Apabila buku yang dibeli dari pemerintah itu menyebutkan tentang adanya ekosistem kebun saja, maka hal itu bisa diganti atau ditambahkan dengan ekosistem yang relevan di daerah sekolahnya masing-masing. Itu yang disebut adaptasi, ya. Dan mungkin banyak hal lainnya yang perlu diadaptasi sehingga operasional dari pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka akan berbeda-beda antara sekolah satu dengan yang lainnya. Kemudian dengan era terkini ya, abad 21 yang sudah mulai beranjak ya, berjalan terus, dengan adanya paradigma baru kurikulum merdeka, maka ada satu pandangan ya dari sebuah komunitas ekonomi dunia yang menyebutkan bahwa ada proyeksi pendidikan tahun 2030 di mana murid menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, murid ini membutuhkan fondasi inti dalam dirinya setelah atau dalam proses dia mengikuti pendidikan dan setelah mengikuti pendidikan. Maka apa yang menjadi fondasi inti? Yang pertama adalah skala sikap, ya, kemudian pengetahuannya, kemudian kemampuan atau keterampilannya, serta ditambah nilai-nilai yang tertancap dalam sanubarinya, sehingga dia menjadi individu yang punya fondasi yang kuat untuk berkembang menjadi suatu generasi bangsa. Nilai-nilai yang disinilah yang kemudian ditambahkan dalam proyeksi pendidikan ini, yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk penguatan profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila akan terpatri dalam satu paket fondasi inti daripada si siswa tersebut. Yaitu dia memiliki sikap yang baik, ya, bertanggung jawab, ya, kemudian disiplin dan seterusnya. Dan seiring sejalan juga terpatrilah nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Memiliki pengetahuan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan minatnya, serta memiliki keterampilan atau kemampuan teknis ya untuk ya melanjutkan apa yang dia minati, apa yang dia ketahui. Nah, kemudian ini akan berdampak pada pengembangan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab, kemudian memiliki kompetensi yang transformasional atau transformatif, kemudian dia bisa menciptakan nilai baru yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, kemudian pada akhirnya ketika dia berada di percaturan sosial, ya, maka dia bisa berinteraksi dengan sesamanya, berinteraksi dengan dirinya sendiri, maka ketika ada permasalahan, ada konflik, maka dia bisa melakukan rekonsiliasi dilema. Nah, kemudian pada akhirnya dalam proses pembelajaran akan mewujudkan pengalaman belajar yang pada diri peserta didik itu mampu memiliki langkah-langkah antisipasi. Ketika akan melakukan suatu pekerjaan atau proyek, maka dia sudah memperkirakan nanti akan terjadi ini. Kalau ini tidak terjadi, maka langkah berikutnya adalah ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jika persiapannya demikian, maka akan terjadi demikian. Dan seterusnya. Maka murid akan memiliki paradigma bahwa sesuatu itu perlu diantisipasi. Kendala-kendala yang timbul, hambatan yang timbul, atau potensi-potensi yang akan terwujud membuahkan hasil-hasil yang positif. Lalu, langkah antisipasi tersebut akan terasa, akan mulai muncul ketika dia melakukan sebuah aksi nyata. Pengamalan atas wawasan, atas pengetahuan, mengasah keterampilan, mewujudkan, merepresentasikan keterampilannya, serta menunjukkan sikap dan nilai-nilai yang dia anut ke dalam suatu bentuk aksi. Ya, aksinya seperti apa? Bisa dia itu berbagi sesuatu, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi opini, mempersembahkan sebuah karya, mensosialisasikan sebuah ide dan gagasan yang dia punya, mempersembahkan seni dan budaya yang dia punya, dan seterusnya. Lalu langkah terakhir pada murid tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan refleksi. Apa yang sudah berhasil dia kuasai, apa yang sudah berhasil dia wujudkan, karya apa yang sudah dia miliki dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dan seterusnya. Ini adalah kemampuan refleksinya. Lalu dia bisa menilai sendiri ya, apa sih kekurangannya, hambatan apa yang muncul, apa yang harus saya perbaiki di kemudian hari, apa yang harus tetap saya pertahankan dan ditekan, dan seterusnya. Ini adalah menjadi siklus bagaimana seorang murid ya yang berada dalam situasi pendidikan yang sepanjang hayat. Ketika dia di SD juga demikian. Ketika nanti di SMP juga demikian. Ketika dia di SMA juga demikian. Ketika lulus dari SMA, naik ke jenjang berikutnya atau dia bekerja, akan terus melakukan pembelajaran bagi dirinya sendiri bahwa pendidikan itu terjadi sepanjang hayatnya. Berikutnya, ada paradigma baru dalam kurikulum merdeka ini yang dulunya disebut sebagai kompetensi inti dan kompetensi dasar, sekarang terwujud dalam istilah baru yang disebut capaian pembelajaran. Apa sebenarnya capaian pembelajaran ini? Dia adalah menjadi acuan
kompetensi dan kriteria yang ingin dicapai. Jadi paradigma barunya adalah bahwa prioritas utama yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah kompetensinya, bukan bagaimana dia mengetahui banyak hal terhadap konten-konten materi. Jadi konten materi ini perlu dipilah dan dipilih yang esensial saja, yang kemudian difokuskan untuk mencapai kompetensi dan kriteria tertentu yang ingin dicapai. Nah, ini menjadi lebih memudahkan bagi sekolah dan guru untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga bisa menyesuaikan keadaan sekolah dan kebutuhan murid itu sendiri. Tidak hanya itu, kompetensi ini pun didesain sedemikian rupa untuk dicapai pada suatu fase. Nah, pada SD ini contohnya ya, ada fase A. Fase A itu kelas 1 dan 2. Jadi kompetensi ini hendaknya akan nampak pada akhir fase A, yaitu di kelas 2 SD. Akhir kelas 2 SD. Jadi tidak perlu terburu-buru di kelas 1 SD sudah muncul. Namun demikian secara bertahap kemunculannya itu terlihat gradasinya ya. Kalau belum terlihat maka guru dapat melakukan langkah-langkah agar sesuai ya dengan kebutuhan murid, sehingga seluruh murid mestinya memiliki gradasi yang terus meningkat dan kompetensinya akan tercapai pada akhir fase. Lalu fase B yaitu pada kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, fase D kelas 7, 8, 9 SMP. Lalu fase E kelas 10, fase F kelas 11 dan kelas 12. Dan tentunya ya pemerintah telah mengkonsep hal ini menggunakan sebuah pendekatan atau teori Piaget, di mana tahap atau fase tadi, fase pembelajaran tadi merujuk pada teori ini, di mana konten materi, tujuan pembelajaran dan metodologinya itu menggunakan teori Piaget, bahwa ketika anak SD dia itu memiliki potensi yang baru sebatas hal-hal yang konkret, tidak bisa hal-hal yang abstrak. Lain halnya dengan anak-anak SMP usia 11 tahun ke atas, ini sudah bisa diterapkan dengan konsep-konsep atau teori-teori materi-materi yang sudah bersifat abstrak. Nah, inilah teori Piaget ini menjadi rujukan utama dalam kurikulum Merdeka ini untuk menyusun atau memperhatikan prioritas perkembangan peserta didik. Ya, sehingga tahapan pembelajarannya ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan murid atau peserta didik. Kemudian, tidak hanya itu ya, penyusunan CP tadi menggunakan teori belajar konstruktivisme. Di mana peserta didik ini belajar ya membangun pengetahuan baru melalui cara dia sendiri ya, melalui cara dia sendiri. Bagaimana murid itu didorong untuk melakukan inquiry, menemukan pengetahuan baru ya, membangun pengetahuan baru dengan caranya dia sendiri, baik secara perorangan maupun berkelompok begitu. Kemudian pengetahuan baru ini dibangun, difasilitasi oleh guru yang beranjak atau dimulai dari kemampuan awalnya si murid itu. Dan tentu kemampuan awal setiap murid itu berbeda-beda, karena mungkin latar belakang budaya, ekonomi, wilayah, asal wilayah sebelumnya, mungkin dia habis pindah lokasi tempat tinggal dan seterusnya, latar belakang orang tua dan seterusnya. Kemudian dari start kemampuan awal yang berbeda-beda itu, guru melakukan pengelompokan. Dan sesuai dengan kemampuan awalnya, maka murid akan belajar metodologi bahkan konten yang mungkin berbeda-beda, tapi dalam rangka untuk mencapai satu kompetensi yang sama. Kemudian mereka dengan pendekatan yang berbeda-beda atau diferensiasi tadi akan mengalami proses belajar yang khas sesuai dengan kebutuhannya. Maka disebut sebagai pengalaman belajar yang khusus untuk atau sesuai dengan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah setiap murid itu perlu melakukan interaksi sosial sehingga dapat sempurna proses pembangunan pengetahuan barunya tersebut. Sehingga kalau dia sudah memperoleh sesuatu pengetahuan berdasarkan temuan atau persepsi yang dia bangun sendiri, dia perlu mengkonfirmasi apakah apa yang saya temukan ini sudah benar atau belum. Apakah perlu mendapatkan konfirmasi atau tidak. Apakah dapat dipahami oleh orang lain atau tidak. Dan ini dia secara otomatis akan mengkonstruksi bahwa apa yang dia temukan ini adalah sesuatu yang benar, tepat, dan dapat dipahami oleh orang banyak begitu. Nah, kemudian pada akhirnya guru dan sekolah itu perlu melakukan treatment ya, yang sering disebut dengan istilah diferensiasi, di mana kita mengenal sebuah istilah baru atau paradigma baru yaitu teaching at the right level. Pengajaran itu menyesuaikan level setiap murid. Ada yang murid ini sudah bisa melakukan hal yang lebih dibandingkan
anak pada umumnya. Maka dia pun memiliki metodologi atau konten yang mungkin lebih sulit dan dia mampu melakukannya. Tantangannya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Sementara ada juga anak dalam kelas yang sama memiliki level kemampuan awal yang berbeda dari teman yang tadi. Maka guru dan sekolah perlu mengakomodasi hal tersebut, ya, kemudian diberikan konten yang lebih ringan. Bukan kemudian sebaliknya, justru anak ini dibawa ke kelas atau bahkan jenjang sebelumnya, sehingga umurnya yang sudah harusnya berada di kelas tersebut menjadi turun ya bersama dengan adik-adik yang berada di bawah umurnya dia. Hal itu tidak perlu terjadi, maka perlu ada paradigma baru yang dibangun, yaitu teaching at the right level. Artinya adalah setiap murid berhak berada dalam kelas yang sama ketika dia usianya masuk di sekolah sudah berada pada usia yang kategori yang sama, maka dia mungkin memang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka berangkat dari kemampuan yang berbeda-beda itu, guru dan sekolah perlu memfasilitasinya agar ya mempelajari sesuatu kurikulum dari kurikulum itu berangkat dari apa yang dia butuhkan, minat yang dia sedang miliki, kemampuan awal yang memang dia segitu, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah sebuah paradigma baru yang ketika diterapkan nanti akan terasa berpihak kepada setiap murid yang ada di situ. Maka Bapak Ibu semuanya, inilah sebenarnya kurikulum merdeka yang mana diterapkan ya, sedang diterapkan dan akan terus menerus ditingkatkan dan bahkan dievaluasi oleh kita semuanya selaku praktisi pendidikan, selaku guru, selaku wali murid atau orang tua siswa, bahkan selaku seorang siswa. Kita semuanya bersama-sama untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. Salam sukses buat Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.